Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita. Biar kita selalu menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biar kita menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Dia mau menerima kita sebagaimana kita ada. Dan biarlah itu semua kita meminta di dalam nama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita pun melakukan kehendak-Nya di bumi ini. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Teladan Sempurna dari Semua Kebenaran. Ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kristus, misionaris medis yang agung, datang ke dunia kita sebagai teladan sempurna dari semua kebenaran. Kebenaran tidak pernah lesu di bibirnya, tidak pernah berkurang di tangannya. Kata-kata kebenaran jatuh dari bibirnya dengan kesegaran dan kekuatan dari ilham-ilham baru. Dia mengungkap misteri kerajaan surga, memunculkan permata demi permata kebenaran. Jadi sangat menarik, dari judulnya saja dikatakan bahwa teladan sempurna dari semua kebenaran. Nah, kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia ini sebagai teladan kita, sebagai misionaris yang sempurna dari surga. Ya, untuk itu kita terus mau mengatakan atau mau melakukan segala sesuatu yang kita sudah lakukan di bumi ini, sehingga itu menjadi satu teladan bagi kita juga. Ya, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pengertian. Tetapi jika kita sudah mempunyai pengertian, maka kita selalu minta kepada Tuhan, jadikanlah pengertian kita ini menjadi pengertian yang baik. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, Tuhan memberikan kita kekuatan juga, hikmat, sehingga supaya kita bisa melakukan semua itu di dunia ini dengan penuh sukacita. Di sini katakan bahwa Kristus, misionaris medis yang agung, datang ke dunia sebagai teladan sempurna dari semua kebenaran. Kebenaran tidak pernah lesu di bibirnya, tidak pernah berkurang di tangannya. Arti apanya, saudara-saudara, kalau Kristus sudah mau melakukan itu? Kristus sudah melakukan itu dari sejak kecil. Bahkan Dia datang ke dunia pun Tuhan Allah memberikan Dia sebuah kuasa, sebuah hikmat, sehingga Dia bisa memberitakan kebenaran itu dari tempat ke tempat yang lain. Sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita juga mau Dia mengungkap misteri kerajaan surga, memunculkan permata demi permata kebenaran. Artinya perlahan-lahan, satu persatu Dia akan mengungkapkan kebenaran itu. Dia akan memberitahukan apa arti dari firman itu, apa arti juga dari misionaris itu, sehingga mereka juga terus mau turut mengambil bagian dari kehidupan. Itu juga sama dalam kehidupan kita, terus membawa kita sebuah pekabaran yang baik, pekabaran yang sangat mulia, sehingga kita bisa mengandalkan Dia mengambil karakter atau tabiat yang Dia sudah lakukan pada zaman dulu. Dia datang sebagai misionaris. Ya, inilah Kristus kita. Dia tidak datang sebagai Tuhan dengan keilahian atau dengan kuasa yang begitu luar biasa yang diberikan Bapanya di surga. Tetapi Dia datang dengan menyerupai manusia. Sehingga itu juga menjadi satu pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa, hikmat diberikan kepada manusia ini bukan secara kuasa, dan hikmat diberikan kepada kita untuk kita terus menyadari akan semua kesalahan kita,
semua yang sudah kita lakukan, bahwa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Tetapi di sini katakan sebagai misionaris, kita selalu melakukan pekerjaan Kristus. Kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga di waktu kita mau menyampaikan akan sebuah kebenaran itu, maka hikmat itu bukan berasal dari kita, tetapi hikmat itu berasal dari Kristus sendiri. Jadi sini juga dikatakan bahwa Kristus berbicara dengan kuasa. Setiap kebenaran yang penting untuk diketahui orang-orang, dia menyatakan dengan kepastian, pengetahuan jelas yang tak tergoyahkan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang aneh atau sentimental. Dia tidak menyajikan ide-ide yang menyesatkan. Tidak ada pendapat manusia. Tidak ada dongeng kosong. Tidak ada teori palsu yang dibungkus dengan bahasa yang indah keluar dari bibirnya. Pernyataan yang dia buat adalah kebenaran yang ditetapkan oleh pengetahuan pribadi. Dia meramalkan keberadaan doktrin-doktrin menyesatkan yang akan memenuhi dunia. Tetapi dia tidak mengungkapkannya. Dalam ajaran-ajarannya dia membahas lebih dalam prinsip-prinsip firman Tuhan yang tidak dapat diubah. Dia mengagungkan kebenaran-kebenaran praktis dan sederhana yang dapat dipahami dan dibawa oleh orang awam ke dalam pengalaman sehari-hari. Ya, Kristus berbicara dengan kuasa. Setiap kebenaran yang penting untuk diketahui orang-orang, dia menyatakan dengan kepastian, pengetahuan jelas yang tak tergoyahkan. Kita tahu bahwa Yesus mau memulai satu pekerjaan pun, dia berbicara dengan kuasa, dengan hikmat yang diberikan Bapa kepadanya. Dia tidak memakai hikmat yang dia punya, tetapi dia memakai hikmat surga. Ya, inilah pelajaran bagi kita. Sesuatu yang dia ungkapkan itu tidak menyinggung orang, bahkan tidak mau sentimen orang, atau tidak berkata yang aneh-aneh, tapi dia pakai prinsip-prinsip surga, prinsip-prinsip kebenaran yang dia pakai di dalam kehidupannya. Dia tidak pakai akan hikmatnya atau pengetahuannya atau kata-kata yang mau menyesatkan orang, tapi dia pakai prinsip. Ya, inilah Tuhan kita. Biarlah kita selalu mempunyai hati yang untuk terus mau belajar, untuk terus mau meminta akan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita bisa mempelajari bahwa Tuhan memberikan kita hikmat bukan untuk mengendalikan atau bukan untuk menyombongkan kehidupan kita, tetapi biarlah kita pakai hikmat kita untuk membahagiakan orang lain, membawa orang itu kepada juru selamat. Ya, artinya hikmat yang diberikan Tuhan kita untuk mau melakukan sesuatu yang baru, melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga perkataan kita setiap hari atau perbuatan kita setiap hari pun kita selalu mengandalkan Tuhan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa pernyataan yang dia buat adalah kebenaran yang ditetapkan oleh pengetahuan pribadi. Dia meramalkan keberadaan doktrin-doktrin menyesatkan yang akan memenuhi dunia, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sangat luar biasa Tuhan. Dia tahu bahwa doktrin-doktrin yang menyesatkan yang akan memenuhi dunia, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Malah dia mengungkapkan yang benar, yang baik untuk kita contohi. Bayangkan kalau dia membuka atau membicarakan doktrin-doktrin yang duniawi, maka orang tidak menganggapnya, maka orang tidak mau mengikuti dia, bahwa dia datang sebagai anak manusia. Ya, kita tahu bahwa dia datang dari surga, ya, untuk memberikan kita kepastian, memberikan kita janji, sehingga apapun yang dia lakukan itu dia tidak mengambil ya doktrin-doktrin yang menyesatkan orang, tetapi dia mengambil doktrin-doktrin yang mau memberikan harapan baru bagi orang itu. Ya, kita pun sama seperti itu dalam pelayanan kita. Biar kita selalu mengambil doktrin yang baik, mengambil pelajaran yang baik untuk kita, memberikan itu kepada orang terdekat kita atau sesama kita. Jangan kita selalu menyinggungkan, jangan selalu kita menyesatkan orang, tetapi biarlah kita mau pakai akan hikmat ini, hikmat dari Tuhan,
supaya kita bisa memberikan orang itu harapan. Harapan untuk lebih mengenal Kristus lagi. Jadi sini juga dikatakan bahwa dia mengagungkan kebenaran-kebenaran praktis dan sederhana yang dapat dipahami dan dibawa oleh orang awam ke dalam pengalaman sehari-hari. Diambil bagian atau pelajaran yang praktis yang mudah untuk bisa dimengerti. Dan banyak orang awam yang dibawa pulang untuk menjadikan pengalaman mereka sehari-hari. Pelajaran yang sama dalam kehidupan kita. Pengalaman Kristus atau ajaran Kristus. Biar kita mengambil itu menjadikan satu pengalaman dalam kehidupan kita. Jika kita mau melakukan pengalaman itu, melakukan akan prinsip surga itu, maka Tuhan memberikan kita hikmat bertambah-tambah lagi sehingga kita dapat memuliakan Tuhan kita. Ya, Kristus mungkin dapat membukakan kepada manusia kebenaran ilmu pengetahuan yang terdalam. Dia mungkin dapat membuka misteri yang membutuhkan kerja keras dan studi selama berabad-abad untuk menembusnya. Dia mungkin dapat memberikan saran-saran dalam bidang ilmiah yang akan memberikan makanan untuk pikiran dan rangsangan untuk membuat penemuan-penemuan sampai akhir waktu. Tetapi dia tidak melakukan ini. Dia tidak mengatakan apapun untuk memuaskan keingintahuan atau untuk memuaskan ambisi manusia dengan membuka pintu menuju keagungan duniawi. Dalam semua ajarannya, Kristus membawa pikiran manusia untuk berhubungan dengan pikiran tak terbatas. Dia tidak mengarahkan orang untuk mempelajari teori manusia tentang Tuhan, firman-Nya atau pekerjaannya. Dia mengajar mereka untuk memandang Allah sebagaimana dinyatakan dalam pekerjaannya, dalam firman-Nya, dan melalui pemeliharaannya. Testimonies for the Church, volume 8, halaman 201-202. Kristus mungkin dapat membukakan kepada manusia kebenaran ilmu pengetahuan yang terdalam. Artinya Tuhan memberikan kita hikmat atau pengetahuan itu yang luar biasa, yang dalam, sehingga kita bisa memahami semua ucapan-ucapan Tuhan. Bahkan kita memahami akan prinsip Dia. Tuhan memberikan kita hikmat yang begitu luas sehingga kita bisa memikirkan tentang hal-hal surgawi. Dia tidak memberikan kita hikmat untuk memikirkan akan hal-hal duniawi, tetapi memberikan kita untuk memikirkan akan keadaan kita, memikirkan akan situasi yang keadaan yang akan membuat kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat yang begitu dalam, tetapi hikmat yang kita punya bukan berasal dari kita, tetapi itu berasal dari Bapa sendiri. Mungkin kita punya kuasa, punya hikmat, kita bisa membuat segala sesuatu itu jadi, tetapi kita tidak bisa melebihi pengetahuannya Kristus atau kemampuan Kristus. Kalau kita bisa memiliki semuanya itu, maka kita tidak lagi perlu datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan ajarkan kepada kita. Jika kita punya hikmat, maka kita selalu bersyukur, selalu menyatakan kebaikan Tuhan. Seringkali kita punya hikmat, tetapi kita malah pakai hikmat itu atau pengetahuan itu untuk menyombongkan diri kita. Tapi ajaran Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Prinsip surga yang harus kita bawakan, yaitu pengetahuan atau hikmat, kata-kata kebijaksanaan itu. Kita harus meminta semua tuntunan Roh Kudus sehingga apa yang kita ucapkan membawa berkat bagi orang lain. Jadi sini juga dikatakan bahwa jika Yesus tidak mengatakan apa-apa untuk memuaskan keingintahuan para pendengarnya atau untuk memuaskan ambisi manusia, apakah fakta itu sampaikan kepada saya mengenai bagaimana saya harus berbicara dan bertindak? Ya, luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus bagi kita. Jika Yesus tidak mengatakan apa-apa untuk memuaskan keingintahuan para pendengarnya atau untuk memuaskan ambisi manusia, apakah yang fakta itu sampaikan kepada saya mengenai bagaimana saya harus berbicara dan bertindak? Ya, kembali lagi, Tuhan memberikan kita kuasa, memberikan kita hikmat. Rasa keingintahuan untuk dekat lebih dengan Tuhan itu luar biasa. Tetapi jika kita mau memakai hikmat kita untuk mendekatkan rasa ingin tahu bagaimana dunia memberikan kita hidup, itu salah bagi kita. Tetapi bagaimana kita mau rasa ingin tahu, Kristus akan memberikan kita hidup. Ya, sebagaimana pelajaran kita ini, Dia memberikan kita makanan yang sangat luar biasa, yaitu dengan
makanan rohani. Ya, inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa Kristuslah satu-satunya teladan yang sempurna bagi kita. Dan biarlah dengan semua yang diberikan kepada kita, kita dapat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.